Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semua. Semoga kita semua selalu mendapat lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Diberikan nikmat sehat walafiat serta dimudahkan segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Nah, kesempatan kali ini Mimin akan membagikan satu cerita misteri. Seperti apa ceritanya? Mari kita mulai. Malam itu hujan deras disertai petir yang menggelegar. Terlihat seorang laki-laki berpakaian lusuh sedang memasuki rumahnya. Nampak tangannya memegang botol minuman keras. Sesampainya di dalam rumah, dia langsung menuju meja makan. "Makan, mana makanannya?" kata laki-laki itu sambil menggebrak meja makan. Bentar, Pak." Terlihat seorang wanita tergopoh-gopoh sambil membawa sepiring makanan. Wanita itu segera menghidangkan makanan yang dibawanya di depan lelaki itu. Sepiring nasi goreng dengan lauk telur goreng. "Makanan apa ini?" kata lelaki itu melemparkan makanannya ke tembok dan hancur berantakan. Wanita itu kaget dan seketika menitikkan air mata. "Perempuan sialan. Seharian kamu di rumah, cuma masak nasi sama telur, hah?" kata pria itu sambil melotot. "Pak, tinggal itu persediaan kita. Aku saja belum makan seharian ini. Cuma Sinta yang makan, itu pun cuma nasi sama garam. Aku sengaja menyimpan telur ini buat kamu," kata wanita itu dengan berlinang air mata. Lelaki itu lalu mendekati wanita tersebut dan ditamparlah pipinya. "Sakit, Pak," kata wanita itu sambil memegangi pipinya. Si lelaki terus mengomel, memarahi wanita tersebut, hingga akhirnya wanita itu tak mampu menahan amarah dan dia bangkit mencoba menampar laki-laki tersebut. "Suami tak tahu diri. Kamu seharian mabuk-mabukan, main wanita, dan sekarang kamu pulang marah-marah. Oh, berani kamu ya," ujar pria itu seraya menjambak rambut wanita yang ada di depannya dan membentur-benturkan kepalanya ke tembok. Di dalam kamar rumah berlantai 2 itu, nampak seorang gadis cantik berusia 7 tahun, sedang berdiri di depan cermin. Dia tersenyum manis sambil menari-nari dan menatap cermin. "Cermin ajaib, apakah aku wanita paling cantik?" katanya ke cermin tersebut. Dia tersenyum cekikikan sendiri. Tak lama kemudian, gadis itu tiba-tiba terdiam. Dia mendengar keributan di lantai bawah. Pelan-pelan dia membuka pintu kamarnya dan berjalan melihat apa yang sedang terjadi. Sontak dia terkejut bukan main, melihat seorang laki-laki yang tak lain adalah ayahnya sedang membentur-benturkan kepala seorang perempuan ke tembok. Ya, perempuan itu adalah ibu dari gadis kecil tersebut. Terlihat perempuan itu bersimbah darah dan kejang-kejang, sambil matanya masih melotot dengan bola mata hitam mengarah ke atas. Kemudian perempuan itu terdiam dengan menghembuskan nafas berat seperti orang yang ngorok. "Mama," kata gadis kecil itu pelan sambil menutup mulutnya dengan tangan. Selesai membunuh istrinya, laki-laki tersebut tersenyum menyeringai dan berjalan ke arah dapur untuk mengambil pisau dapur. Setelah itu laki-laki yang juga ayah dari gadis kecil itu berjalan menghampiri gadis kecil yang tadi melihatnya saat membunuh istrinya. Gadis kecil itu mendengar suara langkah kaki yang sedang menaiki tangga ke arahnya. Dia segera masuk ke kamar dan menguncinya. Tiba-tiba pintu kamarnya diketuk. "Sinta, sayang, buka pintunya, Nak," kata ayahnya dengan suara parau, memanggil gadis kecil itu yang bernama Sinta. Sinta duduk ketakutan, tubuhnya bergetar.
dia bersembunyi di bawah meja rias yang terletak di bawah cermin. Tiba-tiba pintu kamar terbuka. Nampak ayahnya menendang pintu tersebut. Ayahnya terlihat membawa sebuah pisau dapur dan masuk ke kamar mencari Sinta. "Nak, kamu di mana? Ayo ke sini. Ayah nggak jahat kok." Sinta makin beringsut ke dalam meja itu dan terus menutup mulutnya dengan tangan. Nafasnya memburu. Dia sangat takut kalau nafasnya dapat didengar ayahnya yang sedang kesetanan. Tiba-tiba, "Kamu rupanya di sini," kata ayahnya yang melongok ke bawah meja sambil tersenyum menyeringai. Sinta berteriak. Dia kaget melihat ayahnya yang tiba-tiba menatapnya dengan wajah yang mengerikan. Sejurus kemudian tangan ayahnya menarik tubuh kecil Sinta keluar dari kolong meja tersebut. Sinta ditarik dan dibaringkan di atas meja rias itu. Ayahnya sudah siap menghunus pisau dan "Selamat tinggal, Nak," kata ayahnya dengan mata melotot sangat mengerikan dan senyum yang mirip dengan iblis. Sinta pun ketakutan melihat wajah ayahnya. Dia memejamkan mata dan berteriak, "Cermin ajaib, tolong aku." Hari ini kami sekeluarga harus pindah rumah. Setelah ayahku meninggal, ibuku ingin mencari suasana baru. Ibuku berkata dia seringkali terbayang sosok ayah saat tinggal di rumah lama. Sehingga ibuku ingin pindah di daerah yang lebih tenang agar dia tidak terlalu larut dalam kesedihan karena banyaknya kenangan di rumah yang lama. Sebenarnya aku sangat malas pindah rumah karena pasti aku juga akan pindah sekolah. Ya, aku sangat malas harus bersosialisasi lagi dengan orang-orang baru. Padahal aku sudah punya beberapa teman yang sangat akrab denganku di sekolahan yang lama. Hari ini aku berangkat sekolah dengan berjalan kaki, karena kebetulan rumah baruku dekat sekali dengan sekolahan. Oh iya, rumah baruku lumayan nyaman. Rumah 2 lantai dengan halaman yang lumayan luas, dengan rumput hijau di halaman tersebut. Suasana daerah situ juga sangat nyaman, gak terlalu berisik seperti rumahku yang lama. Aku berjalan melalui jalan setapak yang bersih dan asri. Dan sepanjang jalan itu pun aku dihibur oleh suara burung yang bersaut-sautan, memamerkan kicaunya. Hal yang sangat langka dan tak pernah kudapati di rumah lamaku. Tak lama kemudian secara mendadak aku menghentikan langkah. Karena aku melihat seorang cewek yang berpakaian sama denganku sedang berdiri menatap sebuah rumah kosong yang mungkin berjarak 200 meter dari rumahku. Dia menatap ke jendela lantai 2 rumah itu. Tampak di samping jendela itu lumut-lumut tua dan cat yang sudah kusam, seperti rumah yang telah lama kosong. Sejenak aku ikut melihat ke arah pandangan cewek itu, karena aku penasaran dengan apa yang sebenarnya dia lihat. Tapi aku tak melihat apa-apa. Dan ketika aku alihkan kembali pandangan kepadanya, ternyata dia sudah berjalan ke arah yang kuduga sama denganku, yaitu ke arah sekolah. Sejenak kemudian aku pun mulai berjalan kembali. Namun ketika aku berjalan tepat di tempat cewek tadi berdiri, aku kembali melihat ke arah jendela. Dan sekilas aku melihat bayangan wanita yang sedang mengintip di balik jendela lantai 2 itu. Dan kupastikan lagi dengan kukucek kedua mataku. Namun ternyata tidak ada apa-apa. Aku pun mulai berjalan kembali. Dan lagi-lagi ada sesuatu yang aneh ku alami. Kini ada angin dingin berhembus di belakangku. Dan jelas sekali terdengar di telingaku seorang wanita berkata, "Tolong aku." Aku pun berhenti sejenak dan memastikan suara itu. Namun tak kudapati apapun di belakang maupun di sampingku. Sepertinya aku lelah, gumamku. Akhirnya aku pun tiba di sekolahan. Dan ya,
Mungkin kalian sama denganku. Hal yang paling kubenci sebagai murid baru adalah harus memperkenalkan diri di depan kelas. Hai, namaku Zaki. Dan seterusnya layaknya sebuah perkenalan. Namun saat perkenalan itu, aku sedikit terkejut melihat seorang cewek yang duduk di dekat jendela. Ya, dialah cewek yang kulihat di jalan barusan. Ketika murid lain menatapku saat perkenalan tadi, cewek itu justru menatap keluar jendela. Kali ini aku bisa melihat wajahnya dengan detail. Rambutnya yang hitam lurus, sesekali nampak menari-nari tertiup angin. Kulitnya putih bersih. Terlihat bibir merahnya yang indah. Ketika tangannya menopang dagunya, matanya berbinar dengan bulu mata yang lentik dan alisnya yang cukup tebal. Ya, entah kenapa aku merasa seperti melihat bidadari di depanku. Dia sangat cantik, cantik sekali. Selesai perkenalan, aku pun langsung bergabung dengan teman-teman yang lainnya. Aku berjalan sambil menengok ke kanan dan ke kiri, mencari bangku kosong. Dan ya, tepat. Hanya cewek tadilah yang duduk sendirian. Dan bangku di sampingnya terlihat kosong. Tanpa ragu aku pun segera duduk di sampingnya. Rasanya begitu canggung saat duduk di sebelah wanita cantik. Seketika dia melihatku dan aku pun melihatnya dengan sedikit menganggukkan kepalaku. Hai, kataku dengan canggung. Dia hanya membalas dengan senyuman. Nampak lesung pipinya yang menambah manis wajahnya yang cantik. Beberapa saat kulalui hanya dengan diam. Karena wanita itu sangat pendiam dan tak banyak kata yang terucap dari bibirnya. Akhirnya aku beranikan diri untuk bertanya kepadanya. Boleh tahu siapa namamu? Kataku pelan. Dia masih sibuk menulis di bukunya. Sambil menulis dia bilang, Sinta. Ujarnya dengan pelan. Sinta, nama yang sangat indah menurutku. Dan entah kenapa aku berharap namaku Rama agar cocok dengan namanya. Aku Zaki, kataku pelan. Aku udah tahu kok, kata Sinta sambil tersenyum tipis dan masih dengan kesibukannya. Singkat cerita, hari itu aku duduk dengan canggung di samping Sinta. Tak banyak hal yang kami bicarakan. Menjelang pulang sekolah, aku terlebih dahulu mampir ke ruang guru untuk mengisi dokumen tentang beberapa hal yang menyangkut keluargaku. Oh iya, sekolahku ini adalah sekolah SMA yang cukup bagus di daerah sini. Suasananya pun begitu asri, sangat cocok untuk belajar karena tak banyak suara bising yang terdengar, tak seperti sekolahku yang lama. Aku segera bergegas pulang setelah menyelesaikan beberapa hal di ruang guru tadi. Aku sedikit mempercepat jalanku karena kulihat suasana yang agak mendung. Dan langkahku lagi-lagi terhenti saat melihat Sinta sedang berdiri di depan rumah berlantai 2 yang sama kulihat tadi pagi. Kali ini aku beranikan diri mendekati Sinta dan bertanya, Hai Sin. Oh, Zaki ya? Katanya dengan agak kaget sambil dia menyeka air matanya. Ada apa Sin? Kok kamu nangis? Gak apa-apa Zak, ucapnya sambil berlalu meninggalkanku. Kali ini aku tidak mau mengejarnya dan aku pun mulai berjalan lagi ke arah rumahku. Dan lagi-lagi aku mendengar suara, tolong aku. Dari dalam kamar di lantai 2 tersebut. Aku pun hanya melihat sebentar dan melanjutkan langkahku ke rumah. Keesokan harinya aku lagi-lagi melihat Sinta berdiri sambil melihat ke arah rumahku. Aku masih penasaran. Dalam hatiku berkata, aku akan menyelidiki rumah itu dan aku harus lebih dekat dengan Sinta. Dan juga suara minta tolong itu sebenarnya apa? Bayangan wanita di jendela itu juga apa? Semua teka-teki ini harus ku ketahui. Ya, dan aku akan awali dari Sinta. Lagi-lagi Sinta meninggalkan rumah itu saat aku melamun tadi.
Dan seperti biasa, suara minta tolong itu makin jelas terdengar. Kali ini aku berani memastikan bahwa semua itu memang nyata. Pagi itu di kelas, Sinta sudah sibuk mencatat pelajaran yang ditulisnya di papan tulis oleh guru. "Sin, sibuk banget sih," kataku sambil menengok ke arah Sinta yang sedang asik menulis. Dia masih terdiam dan terus menulis. Kulihat dari samping, wajahnya saat itu begitu indah, indah sekali. Hingga aku pun tertegun sejenak melihatnya. "Zaki, kamu lihat apa sih?" kata Sinta menghentikan tulisannya sambil melirikku. "Oh iya, indah, sekali, iya Sin, maaf," kataku yang salah tingkah. Kami pun terdiam sejenak. Sin, boleh tahu nggak kenapa kamu kok selalu berdiri dan menatap rumah itu?" kataku berbisik karena takut terdengar guru. Sinta tiba-tiba menoleh ke arahku. Dia menatapku dengan tajam. "Gila, cantik banget wajahnya. Aku hampir nggak tahan melihatnya," gumamku. Agak lama dia melihatku, seolah ingin memastikan apakah aku layak untuk mengetahui rahasianya atau tidak. Aku pun ikut menatapnya. Meskipun dalam hati, aku hampir tak kuat melihat wajah cantiknya. Tiba-tiba dia melanjutkan mencatat, tapi dia menyopek kertas yang baru ditulisnya dan menyerahkannya kepadaku. Dalam kertas itu tertulis, "Nanti sepulang sekolah kita ngobrol di taman. Aku akan menceritakan semuanya kepadamu." Yes, aku langsung melompat kegirangan. Sesaat aku berpikir, aku kegirangan bukan karena ingin tahu rahasianya, tapi aku senang karena aku bisa berduaan dengannya. "Kenapa kamu, Zak?" kata bu guru terheran dengan sikapku. Enggak Bu," kataku sambil menahan malu dan kembali duduk di tempat dudukku. Sinta pun terlihat tersenyum melihatku, dan aku melihat dia jauh lebih manis saat tersenyum. Singkat cerita, sepulang sekolah, kami pun bertemu di taman yang terletak di depan sekolahannya. Taman ini berfungsi juga sebagai tempat para siswa untuk menunggu jemputan. Aku duduk di kursi panjang dan Sinta sudah ada di sampingku. Aku memberikan minuman dingin kepadanya dan dia menerimanya. Beberapa kali kulihat dia pelan-pelan minum dengan memakai sedotan dan tetap saja masih terlihat begitu manis. Gila, sebenarnya kapan nih cewek terlihat jelek? Tiap apa yang dia lakukan masih aja dia terlihat manis, gumamku. Sinta tiba-tiba mengambil nafas dalam-dalam dan mulai bercerita. Sebenarnya bukannya aku gak mau cerita, tapi aku gak yakin orang yang aku ceritain bakal percaya dengan ceritaku, kata Sinta membuka percakapan. Rumah itu dulunya adalah rumah kedua orang tuaku, Zak. Kami tinggal cukup lama di situ, hingga peristiwa mengerikan itu terjadi. Katanya sambil matanya menatap jauh ke depan, dan tangannya memainkan sedotan yang ada di botol minuman dingin itu. Ayahku awalnya seorang yang kaya, namun suatu hari usahanya bangkrut dan dia frustasi. Dia mulai mabuk-mabukan dan berselingkuh dengan PSK. Dia nggak mau bekerja, jadi ibukulah yang harus banting tulang menghidupinya, katanya sambil menyeka air matanya yang mulai membasahi kelopak matanya. Hingga suatu malam ayahku pulang dalam keadaan mabuk dan bertengkar hebat dengan ibuku. Dan Sinta berhenti berbicara dan dia pun mulai menangis. Udah Sin, gak perlu diterusin kalau memang kamu gak kuat bercerita. Entah kenapa aku merasa bersalah kepadanya. Gara-gara rasa penasaranku akhirnya membuat dia menangis. Gak apa-apa Sak, biar aku lanjutin. Aku berharap dengan cerita kepadamu aku bisa sedikit meringankan bebanku, katanya sambil menatapku dengan mata berkaca-kaca. Malam itu mereka bertengkar hebat, hingga akhirnya ibuku pun terbunuh di tangan ayahku.
kata Sinta sambil mengambil nafas dalam-dalam. Aku pun terkejut dan tubuhku merinding hebat mendengarnya. Dan kamu gimana, Sin, malam itu? Tanyaku penasaran. Aku hampir dibunuh ayahku. Entah kenapa ayahku ingin sekali membunuhku. Dan di saat aku mulai panik dan putus asa, aku berteriak minta tolong ke cermin kesayanganku. Ya, aku yakin kamu gak bakal percaya. Tapi aku merasa cermin itu hidup, Sak. Kamu boleh menertawaiku. Tapi saat aku berteriak minta tolong ke cermin itu, tiba-tiba keluarlah seseorang dari dalam cermin dan menendang jatuh ayahku. Aku pun terkejut bukan main. Orang itu menyuruhku kabur. Dan aku pun berlari ke rumah bibiku. Bibiku kemudian melapor polisi. Kata Sinta sambil memegang tanganku erat, seolah-olah memintaku agar aku mempercayai ceritanya. Jujur aku lebih fokus dengan tangan lembut Sinta daripada ceritanya. Iya, aku percaya, Sin. Kataku menghiburnya, meskipun aku tak sepenuhnya percaya dengan ceritanya. Terus, sekarang gimana keadaan ayahmu? Saat itu polisi datang dan ayahku sudah dalam posisi pingsan. Dan orang yang keluar dari cermin itu sudah gak ada. Akhirnya ayahku pun dipenjara. Kata Sinta dengan pelan. Lah, emang kamu gak lihat seperti apa sosok yang keluar dari cermin itu? Tanyaku mulai penasaran. Aku sangat ketakutan sehingga aku gak melihat jelas. Dan malam itu lampu kamarku dimatikan ayahku, sehingga penerangan cuma dari lampu luar yang masuk lewat jendela kamarku. Terus kamu tinggal dengan siapa sekarang? Aku diasuh bibiku yang rumahnya 500 meter dari rumah lamaku. Lah, terus kenapa kau tiap hari masih mendatangi rumah lamamu? Sebenarnya aku ingin ketemu lagi dengan sosok yang keluar dari cermin itu, Sak. Tapi aku gak cukup berani masuk ke dalam rumah itu karena aku begitu sedih dan trauma dengan kejadian itu. Kami diam sejenak. Tiba-tiba dia berbicara lagi. Malam ini, Sak, malam ini tepat 10 tahun kejadian itu. Katanya sambil menatapku. Obrolan kami terhenti karena hari sudah sore. Sinta pun langsung pulang ke rumah bibinya. Sedangkan aku malah makin penasaran. Dan kuputuskan nanti aku akan mampir ke rumah itu. Aku memberitahukan ibuku lewat WA kalau aku ada kegiatan sehingga aku harus pulang malam. Saat sampai rumah itu, aku pun berdiri dan memandangi kamar di lantai 2. Lagi-lagi sayup-sayup terdengar suara. Tolong aku. Entah kenapa suara-suara itu selalu kudengar saat aku melewati rumah lama Sinta. Aku pun memberanikan diri mendekati pintu. Aku sengaja masuk di saat waktu maghrib. Karena kalau memang ini berhubungan dengan dunia gaib, aku yakin waktu maghrib adalah waktu yang tepat. Karena waktu maghrib adalah waktu di mana gerbang gaib mulai terbuka. Ya, itulah pikiranku. Karena tak banyak hal yang ku tahu tentang hal-hal di luar nalar. Aku mulai memutar gagang pintu dan ternyata tidak terkunci. Aku melihat suasana rumah yang begitu suram dan perabotan berantakan di mana-mana. Aku masih menyusuri rumah itu. Sesekali terdengar suara-suara hewan, entah itu cicak atau apa. Saat mendekati meja makan yang terdapat di bawah tangga, aku melihat bercak darah kering yang masih terlihat di tembok. Sejenak aku sedikit bergidik ngeri. Aku mulai berjalan menaiki tangga hingga kutemukan 2 kamar di atas. Dan aku menuju kamar di ujung, tepat di mana kamar yang sering dilihat Sinta tiap hari. Ketika aku buka pintu kamar, aku langsung disambut oleh cermin besar yang terpajang tepat di ujung kamar dan mengarah ke pintu. Pelan-pelan aku mendekati cermin itu. Aku melihat bayanganku sendiri di depan cermin. Tiba-tiba nampak di dalam cermin bayangan putih melintas cepat di belakangku. Aku pun langsung menengok
dan tak kutemui apa-apa. Aku fokuskan diriku di depan cermin itu dan sayup-sayup kulihat bayangan diriku hilang dan diganti dengan wajah anak kecil yang sedang berdiri di depan cermin itu. Ya, aku mengenalnya. Dia adalah Sinta karena wajahnya sudah begitu cantik dan mirip ketika sekarang sudah dewasa. Mataku sangat terkejut melihat keanehan itu. Aku sampai mundur beberapa langkah karena keterkejutanku melihat semua ini. Suasana yang sangat tidak masuk akal terjadi di depan mataku. Pelan-pelan aku mulai kembali mendekatkan diri di depan cermin itu. Dan aku pun mendengar Sinta berbicara. "Cermin ajaib, apakah aku wanita paling cantik?" Katanya di depan cermin tersebut. "Iya Sin, kamu cantik," gumamku. Dia pun seperti mendengar kata-kataku dan dia tersipu malu. Setelah itu Sinta keluar dan beberapa saat kemudian terlihat dia kembali masuk dengan ketakutan. Lalu dia bersembunyi di bawah meja. Aku sempat kebingungan kenapa Sinta begitu ketakutan. Sejenak kemudian, dari depan pintu terdengar suara laki-laki berkata, "Sinta sayang, buka pintunya nak," kata laki-laki itu dengan suara parau. Laki-laki itu pun memaksa masuk dengan menendang pintu. Dia terlihat mengerikan dengan pisau di tangannya. Aku pun sangat terkejut melihat itu. Aku mendekat ke cermin itu dan menggoyang-goyangkannya, seolah aku ingin menolong Sinta. Tak lama kemudian, akhirnya dia menemukan Sinta yang bersembunyi di bawah meja. Aku pun makin khawatir melihatnya, namun aku bingung harus bagaimana lagi. Dia meletakkan Sinta di atas meja dan mulai menghunuskan pisaunya. "Selamat tinggal nak." "Cermin ajaib, tolong aku," teriak Sinta sambil memejamkan mata. "Sinta," kataku sambil mendekati cermin tersebut, dan tiba-tiba aku menembus cermin itu dan langsung menendang laki-laki yang ada di depanku. Laki-laki itu terpental dan Sinta pun jatuh di bawah meja. Aku mengambil posisi jongkok di atas meja dan berkata kepada Sinta, "Sinta, lari, cepat lari Sin," kataku panik. Sinta pun lari sambil menangis ketakutan. Laki-laki itu bangkit, matanya terlihat tajam melihat ke arahku. Dan dia pun berkata, "Brengsek, kau pasti dikirim ke sini oleh orang tua sialan itu," katanya sambil mendekat dan mengarahkan pisaunya ke arahku. Aku pun tak paham dengan apa yang dia katakan. Kini dia berlari sambil menghunuskan pisaunya kepadaku. Aku pun mampu menghindarinya, dan aku langsung melancarkan serangan dengan menendang perutnya dengan dengkulku, lalu dia pun tumbang. Aku kembali menendang kepalanya saat dia terjatuh di depanku. Dia pun pingsan. Aku ingin berlari mengejar Sinta dan menolongnya. Namun belum sempat aku mencerna semua ini, tiba-tiba tubuhku menghilang dan kembali ke keadaan semula. Aku pun kembali melihat cermin itu, dan di dalam cermin itu kembali melihat wajahku. Aku sangat bingung dengan kejadian barusan. Jika selama ini yang menolong Sinta adalah aku, terus kalau aku tidak menolongnya, apakah dia akan mati? Dan kenapa kejadian 10 tahun lalu bisa kembali di depan mataku? Dan siapa orang tua yang dimaksud laki-laki itu? Semua pertanyaan ini membingungkanku dan tak mampu aku jawab. Setelah segala sesuatu yang tidak masuk akal ini terjadi di depan mataku, perlahan kesadaranku kembali ketika aku mendengar handphoneku berbunyi. Kemungkinan pesan singkat dari ibuku. Aku pun bergegas keluar rumah itu. Dan ketika aku sampai di dekat meja makan, aku mendengar suara wanita dan dia berkata, "Terima kasih nak." Aku pun terdiam sejenak dan kembali melanjutkan berjalan keluar dari rumah itu. Aku pun pulang ke rumah dengan berjuta pertanyaan.
Pagi menjelang, aku kembali melihat Sinta menatap rumah itu. Ternyata dia melihatku dan menyapaku. Saki, katanya sambil melambaikan tangannya padaku. Aku berlari ke arahnya, dan setelah aku berdiri tepat di depannya, tanpa ragu, tanpa malu, aku pun langsung memeluknya. Aku memeluknya dengan erat. Aku begitu lega melihat dia yang semalam hampir terbunuh. Dan sekarang aku melihatnya masih hidup di depanku. Zak, apa-apaan ini? Katanya kaget bercampur dengan kebingungan. Sudah, biarkan aku memelukmu. Sesaat kemudian aku melepas pelukanku dan menyandarkan kedua tanganku di bahunya. Aku mengatur nafas dan mulai berkata, Sin, aku percaya sama ceritamu yang kemarin kau ceritakan padaku. Karena aku melihat dengan mata kepalaku sendiri semua kejadian itu. Dan aku menghentikan kata-kataku dan mulai meneteskan air mata. Dan kenapa, Zak? Tanya Sinta penuh rasa penasaran. Aku mengambil nafas panjang dan mulai meneruskan kata-kataku. Dan kau tahu siapa yang keluar dari cermin dan menolongmu? Kataku sambil menatap wajahnya dengan penuh rasa haru yang membuat Sinta bisa membaca maksud perkataanku. Hah? Jangan-jangan? Kata Sinta terkejut. Seolah mengerti, Sinta pun menutup mulutnya sambil pelan-pelan berjalan ke belakang. Iya, Sin, orang itu adalah aku. Sinta pun nangis terseduh-seduh sambil beringsut kembali ke depan dan memelukku. Aku pun semakin erat memeluknya sambil ikut terharu melihatnya. Ya, kami pun terhanyut dalam rasa haru. Sungguh pertemuan yang aneh dan mengharukan. Meskipun masih meninggalkan berjuta pertanyaan yang masih belum bisa aku ketahui. Sore hari tiba, kami kembali mengobrol di taman. Tampak Sinta sudah makin riang karena semua kebingungannya selama ini telah terjawab. Hah? Jadi ayahmu sekarang sudah bebas? Kataku kaget. Iya, Sak. Dan aku dengar dia sekarang mau nikah lagi. Ah, syukurlah. Semoga dia bisa berubah jadi lebih baik setelah menikah lagi. Iya, semoga saja. Kalau boleh tahu, siapa nama ayahmu, Sin? Wahyu Nugroho, jawab Sinta. Kau tak merindukannya? Tanyaku sambil menatap wajahnya. Sedikit sih. Katanya yang juga mulai menatap mataku dan mendekatkan wajahnya ke arahku. Semakin dekat dan dia kembali berkata, karena aku telah menemukan pahlawanku, katanya sambil menatapku dengan tatapan yang sangat indah. Kami pun malu-malu dan tersipu. Beberapa kali aku jadi salah tingkah. Akhirnya kami pun pulang dengan bahagia. Pagi kembali tiba. Aku sangat bersemangat pagi ini. Handphoneku berdering dan ternyata Sinta sudah mengirimi pesan WA. Sak, bareng yuk, aku tunggu di tempat biasa. Aku sangat gembira dan bergegas berangkat pagi itu. Tiba-tiba ibuku mengagetkanku. Anak ibu, semangat banget. Aku pun hanya tersenyum melihat ibuku. Pagi ini ibu mau kasih kamu kejutan, Nak. Kata ibuku dengan wajah yang begitu gembira. Oh, memang kejutan apa, Bu? Tak lama kemudian, terdengar suara mobil berhenti di depan rumah. Ibuku pun membukakan pintu. Tak lama kemudian, tampak seorang laki-laki tegap dengan setelan jas rapi sedang berjalan dengan ibuku ke arahku. Nak, kenalkan dong, ini calon ayah barumu, Nak. Kata ibuku. Aku pun menyambutnya dengan mengulurkan tangan. Kami pun bersalaman dan saling berpandangan. Zaki, kataku memperkenalkan diri. Wahyu Nugroho, katanya. Aku terkejut bukan main. Ternyata calon ayah baruku adalah Wahyu Nugroho. Ya, Wahyu Nugroho, ayahnya Sinta. Si brengsek yang telah memberikan penderitaan yang begitu besar kepada Sinta. Dan sekarang aku tak tahu harus bagaimana. Tak mungkin aku langsung memakinya di depan ibuku.
Sejenak aku tak mampu menutup wajah keterkejutanku. Darahku serasa tak mampu lagi naik ke kepalaku. Ku beranikan diri untuk menatapnya. Dan mata itu, mata yang sedikit berbeda dari yang kulihat malam itu. Dia tampak ramah saat ini. Tapi aku yakin ini hanya sebuah topeng untuk menyembunyikan wajah iblisnya. Aku masih tak melepaskan tangannya. Tangan si brengsek yang telah membunuh mamanya Sinta. Kupandangi matanya dengan tajam. Kuberikan bahasa ancaman lewat mataku. Namun dia hanya tersenyum kecil. Tersenyum licik kalau menurutku. Aku yakin dia pasti merencanakan sesuatu yang busuk. Kok malah diem-dieman? Ayo duduk dulu, sayang-sayangku. Aku buatkan kopi dulu buat kalian berdua, kata ibuku sambil berlalu meninggalkan kami. Aku pun cuma duduk diam di sofa sambil sesekali memandangi wajahnya. Kali ini aku benar-benar berdua dengannya dan ingin sekali kupukul lagi mukanya. Ishak, kamu kelas berapa sekarang? Katanya membuka percakapan. Kelas 2, kataku singkat. Oh, pasti kamu seumuran dengan anak Om. Om juga sudah lama gak ketemu dia. Ku dengar dia. Dia terdiam karena aku langsung memotong kata-katanya. Jangan pernah dekati Sinta, brengsek, kataku geram yang tak mampu lagi menahan amarah. Kau bukan ayahnya, kau iblis, kataku yang tak bisa lagi menahan ucapan. Dan satu lagi, jangan pernah kau dekati ibuku, kataku sambil menatapnya dengan serius. Oh, ternyata kamu sudah tahu banyak ya, katanya dengan tersenyum licik. Aku tahu semua tentangmu, karena ibumu sudah bicara banyak. Dan aku tahu kaulah yang menendangku 10 tahun yang lalu. Kamu masuk cermin kutukan itu kan. Dan aku pun tahu siapa yang memilihmu untuk masuk cermin itu dan menolong Sinta, katanya dengan mendekatkan wajahnya kepadaku. Dia semakin mendekatkan wajahnya padaku dan berkata, kau tahu Sinta akan menjadi tumbal pesugihanku, katanya sambil tersenyum dengan mengerikan. Tubuhku langsung lemas, antara kaget, marah, dan takut menjadi satu. Kau takut kan, Zak? Kau akan kehilangan 2 orang yang kau cintai, katanya sambil menyulut sebatang rokok. Dia menghembuskan asap rokok dari mulutnya dan berkata lagi, tapi aku tak sejahat itu. Aku akan memberimu kesempatan memilih, katanya sambil lagi-lagi menghembuskan asap rokok. Aku masih terdiam mendengar kata-katanya. Aku bingung dan tak tahu harus bagaimana lagi. Apakah aku harus kehilangan Sinta atau ibuku? Lalu aku pun terkejut karena tiba-tiba tangannya mencengkram mukaku dan berkata, hai anak ingusan, berikan Sinta kepadaku. Jangan coba-coba kau menghalangi aku untuk mendapatkan Sinta. Aku akan meninggalkan ibumu untuk selamanya, dan kau pun akan tetap hidup jika kau tak menghalangiku. Kau tahu, saat ini kau gak bakal bisa melawanku, katanya yang lagi-lagi membuatku merinding hebat. Namun kali ini aku tidak diam. Ku beranikan diri menatapnya. Ku singkirkan tangannya dari mukaku dan sambil tersenyum kecil, aku berkata padanya, kau tak akan pernah bisa menikahi ibuku, dan aku berjanji tak akan pernah kuberikan Sinta kepadamu meskipun aku harus mati, kataku sambil menatapnya. Dia langsung mematikan rokoknya dan memandangku dengan tajam. Punya nyali juga nih bocah sialan, katanya sambil memandangku. Aku ingin lihat apakah mulut besarmu itu masih bisa berkata-kata sombong lagi saat kematian sudah di depan matamu, katanya memberi ancaman kepadaku. Ternyata kalian berdua langsung akrab ya. Ini kopinya biar ngobrolnya lebih enak, kata ibuku yang mengejutkan kami berdua. Terima kasih sayang, kata Wahyu sambil menerima cangkir kopi dengan tangannya. Aku bergegas berdiri dan melangkah meninggalkan mereka berdua.
Tampak ibuku kebingungan melihat sikapku. Namun saat ini aku tak bisa menyembunyikan lagi amarahku. Aku pergi dulu, Bu. Lah, kopinya? Taruh aja di kulkas, Bu. Aku berharap ibuku masih menahan si brengsek Wahyu di rumahku. Karena aku khawatir dia mengikutiku dan mengambil Sinta dari tanganku. Aku segera berlari meninggalkan rumahku untuk bertemu dengan Sinta. Dalam perjalanan pikiranku berkecamuk, bingung harus bagaimana lagi. Apa yang harus aku lakukan kepada Sinta? Namun ketika aku sampai di depan rumah lama Sinta, aku menatap sejenak rumah itu. Dan aku kembali teringat cermin itu. Dan segala kejadian yang aku alami di rumah itu. Ya, mungkin semua misteri dan segala pertanyaan yang tak aku mengerti dari kejadian itu ada hubungannya dengan pesugihan si brengsek Wahyu. Dan jawaban awal dari pertanyaanku adalah Sinta. Aku pun bergegas untuk menemui Sinta di taman. Aku segera berlari ke arah taman sekolah. Dari kejauhan aku melihat Sinta sedang duduk di taman sendirian. Tampak wajahnya menoleh ke sana kemari seperti mencari seseorang. Kuhentikan langkahku dan kulihat dia. Ya Tuhan, hampir lemas kaki-kakiku saat memandang wajahnya. Karena seketika aku ingat kata-kata Wahyu tentang tumbal itu. Ya, seorang wanita cantik dan baik hati itu, yang selama ini penuh dengan masalah, penuh dengan penderitaan, masih saja harus menanggung lagi penderitaan untuk menjadi tumbal. Aku tidak benar-benar paham bagaimana orang itu ditumbalkan. Apakah dia akan menjadi santapan jin? Apakah tubuh Sinta akan dikoyak sedikit demi sedikit oleh jin yang sangat buas? Tiba-tiba aku tersadar dari lamunan saat Sinta memanggilku. Zak, Zaki, teriaknya dari kejauhan sambil melambaikan tangan. Aku bergegas ke arahnya. Hai, kok tumben kamu lama datangnya? Aku lama nyisir rambut, Sin. Soalnya aku ingin terlihat keren di depanmu. Kataku sedikit berkelit. Kamu udah keren banget kok. Kamu itu pahlawan yang dikirim Tuhan kepada aku, Zak. Aku diam sejenak. Entah sampai kapan pahlawanmu ini bisa melindungimu, Sin. Apakah satu nyawaku ini cukup untuk melindungimu? Kataku dalam hati. Entah kenapa semakin aku melihatnya, hatiku semakin tercapik-capik. Ya, kalian coba bayangkan ketika orang yang kita cintai dalam bahaya yang sangat besar dan dia belum menyadarinya. Sementara kita sudah tahu bahaya itu, namun kita tidak bisa berbuat banyak. Dan saat itu aku pun makin tak tahu harus bagaimana. Belum lagi nasib ibuku bagaimana. Sebagai manusia aku pun tak mampu lagi menahan kesedihan dan aku pun meneteskan air mata. Loh, Zak, kenapa kamu nangis? Zak, kenapa? Kamu kenapa? Zak, bicara padaku, Zak. Aku sama sekali tak tega dan tak mampu untuk menceritakan semuanya, sehingga aku hanya diam. Zak, bicara padaku. Apa kamu gak percaya sama aku? Dia memegang pipiku dan memandangku penuh kepercayaan. Entah kenapa, hal ini memberikan optimisme kepada aku dan akhirnya aku memilih menceritakan semuanya kepada Sinta. Sin, dengar aku. Aku harap kamu tidak terkejut dengannya. Kataku mulai menceritakan semuanya kepada Sinta. Mulai dari Wahyu yang jadi calon suami ibuku, tentang tumbal itu dan semua kejadian di rumah itu. Sinta beberapa kali terkejut dan meneteskan air mata. Aku paham bagaimana perasaannya saat ini. Namun pilihan dengan menceritakan semuanya adalah pilihan terbaik saat ini. Karena kunci semuanya ada di Sinta. Aku pun memberikan keyakinan kepada Sinta dengan memegang tangannya dan berkata, Sin, ayo kita lawan dan akhiri semua ini.
Jadi sudah lupakan kesedihan kita. Aku sudah berjanji kepada Wahyu bahwa aku akan mempertaruhkan nyawaku untuk mempertahankanmu dan melindungimu. Kataku dengan tegas. Iya Zak, aku ngerti. Aku sedih bukan karena aku dijadikan tumbal. Aku sedih karena aku menyeretmu ke masalahku yang rumit ini. Kata Sinta sambil terisak. Sudah Sin, jangan sedih. Aku mencintaimu dan juga ibuku. Aku gak akan pernah melepaskan begitu saja orang yang aku cintai kepada si brengsek itu. Sekarang aku ingin tahu mulai dari cermin itu. Sinta mulai menjelaskan bahwa cermin itu adalah peninggalan kakeknya. Sinta sejak dulu dekat dengan kakeknya. Mamanya sedikit berubah ketika menikah dengan Wahyu, sehingga Sinta lebih dekat dengan kakeknya yang lebih menyayanginya. Sekarang kakekmu di mana, Sin? Dia sudah meninggal, Zak. Tapi entah kenapa aku merasa selama ini dekat dengan kakek, aku merasa terlindungi. Persis saat aku dekat denganmu, kata Sinta melanjutkan kata-katanya. Dan cermin itu satu-satunya peninggalan kakek kepadaku. Saat kakek meninggal, aku selalu berbicara kepada cermin itu, karena aku merasa kakekku ada di dalam cermin itu. Apakah masih ada hal yang bisa kita gali dari kakekmu, Sin? Sinta sedikit berpikir dan tiba-tiba dia berbicara. Nenekku Zak. Kata Sinta sambil menatapku dengan penuh kepercayaan. Ayo kita temui nenekku di kampung, Zak. Kata Sinta menarik tanganku. Kami pun bolos hari ini dan memesan tiket kereta untuk ke kampung nenek Sinta. Dan mungkin segala pertanyaan itu akan terungkap ketika aku bertemu dengan neneknya Sinta. Aku pun segera menghubungi ibuku dan memberinya pesan singkat bahwa sepulang sekolah aku akan menginap di rumah temanku karena orang tuanya pergi keluar kota, sehingga aku ingin menemaninya. Ya, pastinya nggak mungkin lah aku mengatakan semuanya pada ibu. Karena saat ini, merahasiakan semua masalah ini dari ibuku adalah keputusan yang lebih tepat menurutku. Sinta juga mengabari bibinya bahwa dia ingin ke rumah neneknya di kampung. Dengan alasan neneknya sakit. Ya, itulah alasan Sinta agar bibinya tidak khawatir. Singkat cerita, kami pun sampai di depan rumah sang nenek Sinta. Halaman rumah itu cukup luas, dengan beberapa pohon besar tampak di samping rumahnya. Sinta segera mengetuk pintu, dan aku pun masih melihat-lihat ke segala arah di halaman itu. Isak, sini, kata Sinta memanggilku. Aku pun segera menghampirinya. Tampak seorang perempuan tua di sampingnya, dengan baju khas wanita Jawa dan memakai kacamata. Perkenalkan Zak, ini nenekku. Aku pun segera meraih tangan nenek Sinta dan menciumnya. Nama saya Zaki, Mbah. Iya nak, panggil saja saya Mbak Lasmi. Terlihat sekilas ada kemiripan antara Sinta dan Mbak Lasmi. Kalau Mbak Lasmi masih muda, sepertinya wajahnya secantik Sinta. Kami pun segera masuk ke dalam rumah. Sekilas aku melihat papan nama di atas pintu bertuliskan Suro Diwiryo. Singkat cerita, kami pun menjelaskan maksud kedatangan kami ke sini. Dan Sinta juga menjelaskan perihal masalah yang kami hadapi. Beberapa kali nenek tampak geram mendengar cerita kami. Memang si Wahyu udah kelewatan sampai anaknya sendiri dikorbankan. Dia sudah tertipu oleh iblis laknat itu. Kami pun hanya saling memandang karena kami tidak mengerti maksud perkataan nenek. Akhirnya nenek pun mulai bercerita. Dulu waktu masih muda, kakeknya Sinta yang bernama Sudiro Diwiryo adalah seorang pemuda yang sangat tertarik dengan ilmu-ilmu kanuragan. Dia sering melakukan ritual dan lelaku untuk pendalaman ilmunya. Berbagai macam puasa dan pertapaan pernah dia lakukan. Dan suatu hari, ketika sedang bertapa di sebuah gunung, Mbah Suro atau kakeknya Sinta diganggu sesosok jin yang mengaku bahwa dia adalah panglima dari salah satu kerajaan jin.
Mbah Suro pun bertarung melawan jin itu dan mampu mengalahkannya. Setelah kalah, jin itu pun mengikuti Mbah Suro. Semakin lama Mbah Suro makin terkenal sebagai orang sakti. Dan hal itu membuat banyak pemuda berguru ke Mbah Suro, termasuk Wahyu Nugroho, ayahnya Sinta. Wahyu dikenal sebagai pemuda tampan dan rajin, sehingga dia bisa dengan cepat menjadi murid kesayangan Mbah Suro. Sehingga Mbah Suro pun tak ragu menikahkan anak sematawayangnya yang bernama Wulandari kepada Wahyu Nugroho. Ya, Wulandari itu adalah mamanya Sinta yang dibunuh dengan kejam oleh Wahyu. Selang beberapa lama, Mbah Suro atau kakeknya Sinta itu mulai sakit-sakitan dan makin menua. Dia mulai mempelajari agama dan meninggalkan semua ilmu hitamnya. Dia membuang semuanya, termasuk yang mengikutinya. Namun jin itu tidak serta-merta pergi. Justru jin itu mengikuti Wahyu. Jin yang dulunya hanya dibiarkan mengikuti Mbah Suro, ini malah dirawat oleh Wahyu. Wahyu sering memberikan makanan berupa minyak, kembang, dan darah hewan. Semuanya ditujukan untuk pesugihan. Mbah Suro sempat mengingatkan, namun diacuhkan oleh Wahyu. Wahyu pun makin kaya dan dia pindah di kota untuk menjalankan bisnisnya. Jin yang telah lama dipelihara dan dikasih makan olehnya semakin kuat. Beberapa kali Mbah Suro melawan jin tersebut, namun Mbah Suro selalu kalah. Jin itu makin beringas. Dia meminta darah manusia kepada Wahyu, dan darah itu harus darah dari keturunan atau darah daging Wahyu. Wahyu menolak permintaan jin tersebut, dan efeknya bisnisnya hancur dan jatuh miskin. Karena frustasi, Wahyu pun mulai mabuk-mabukan dan main perempuan. Namun dia makin tidak tahan dengan hidupnya yang miskin. Dia berubah pikiran. Ya, dia kembali ingin memberi makan jin itu dengan darah anak kandungnya, Sinta. Selama Mbah Suro masih hidup, Wahyu dan jin tersebut tak mampu mendekati Sinta. Sampai akhirnya menjelang ajalnya, Mbah Suro takut suatu hari setelah kematiannya, cucunya akan dihabisi oleh Wahyu dan jin tersebut. Sehingga Mbah Suro mencari sesuatu media yang bisa dia mantrai agar melindungi Sinta. Karena Sinta sangat suka bercermin dengan cermin tua dan besar di rumahnya, maka Mbah Suro pun mengisi cermin itu dengan ajian yang konon katanya bisa menembus ruang dan waktu. Dan harapan Mbah Suro lewat ajian itu, ada orang yang dipilih untuk menjadi pelindung Sinta setelah kematiannya. Ya, dan orang itu adalah Zaki. Pantesan ketika aku lewat depan rumah itu selalu terdengar suara minta tolong. Mungkin itu efek dari ajian tersebut. Dan sedikit demi sedikit, misteri itu terjawab. Berarti kaulah yang dipilih kakeknya Sinta untuk melindunginya, nak, kata nenek Sinta. Bagaimana caranya aku melawan jin itu? Nek, terus sekarang aku harus bagaimana? Habisi iblis itu, nak. Aku pun terkejut mendengar kata-kata nenek Sinta. Bagaimana caranya aku membunuh jin itu? Terus bagaimana caranya aku melawan iblis itu, Nek? Tunggu sebentar, nak, kata neneknya sambil berdiri dan masuk ke kamar. Tak lama kemudian nenek keluar sambil membawa sebuah benda yang terbungkus kain putih. Benda itu dibawa ke hadapan kami dan diletakkan di meja. Aku pun saling pandang dengan Sinta, dan kami sama-sama tak mengerti benda apa yang terbungkus kain tersebut. Hingga akhirnya nenek pun membuka kain tersebut dan tampaklah sebuah kotak kayu coklat kehitaman. Saat kotak kayu itu dibuka, terlihatlah sebuah pedang mirip dengan samurai terlihat di mataku. Nenek segera mengambilnya dan berkata, "Ini pedang 1000 arwah. Konon katanya banyak arwah para orang sakti yang mendiami pedang ini," kata nenek sambil memegang pedang itu. "Kakekmu dulu mendapatkan ini dari gurunya, namun tak pernah digunakannya. Katanya pedang ini terlalu liar.
kata nenek sambil menyerahkan pedang itu kepadaku. Apakah aku bisa membunuh jin itu dengan pedang ini, Nek? Kata kakek dulu, pedang ini punya aura dan kekuatan yang sangat kuat, sehingga makhluk halus pun bisa ditebas dengan pedang itu, Nak. Tapi bagaimana aku menebasnya, sedangkan aku tak bisa melihat jin itu? Kalau kau berjodoh dan bisa menundukkan pedang ini, maka kamu bisa melihat bagaimana makhluk halus saat kau mencabut pedang itu dari sarungnya. Apa? Menundukkannya? Berarti aku harus bertarung dengan pedang ini. Wah, bisa-bisa kepalaku bisa terpenggal nih, gumamku dalam hati sambil menelan ludah. Aku pun mulai berdiri dan mencabut pedang itu dari sarungnya. Suara logam yang bergesekan terdengar, memecah suasana sore yang hening itu. Tampak pedang itu berwarna hitam pekat, tak terlalu berat sih, dan memang seperti samurai kebanyakan. Sejenak aku tak merasakan apa-apa. Namun tiba-tiba, aku pun merasa tekanan yang cukup kuat dari pedang itu. Perlahan tanganku mulai terasa panas, seperti ada energi yang mengalir dari pedang itu ke tanganku. Pedang itu serasa seperti memberontak. Tanganku pun bergetar hebat melawan kekuatan pedang itu. Jangan dilepas, Nak. Kalau dilepas, pedang itu bisa menghabisi kita semua, kata nenek panik melihatku. Zak, kamu gak apa-apa kan? Kata Sinta yang tambah panik. Aku masih berusaha sekuat tenaga menundukkan pedang itu. Kini jari-jariku seolah-olah seperti dipaksa untuk terlepas dari pegangan pedang itu. Segera aku duduk dan aku gunakan kedua telapak kakiku untuk menahan kedua tanganku yang mau lepas. Pelan-pelan aku berdiri dan terus melawan kekuatan pedang itu. Tanganku hampir lemas karena kehabisan tenaga. Tulang-tulangku terasa remuk. Dan pedang ini pun masih memberontak. Aku pun berteriak keras karena kesakitan. Pedang sialan, tunduklah kau brengsek, kataku memaki sambil berteriak. Namun tanganku masih bergetar hebat. Tiba-tiba pedang itu berangsur-angsur mulai tenang, dan aku pun mulai mengendalikannya. Tanganku sangat lemas hingga hampir tak punya tenaga lagi untuk mengangkatnya. Dan aura yang dipancarkan pedang itu semakin nyaman, tak seperti sebelumnya. Aku menutup mata dan mengatur nafas. Sesaat kemudian kubuka mataku kembali dan aku melihat sesuatu yang berbeda. Sambil nafasku terengah-engah, di sudut ruangan rumah nenek, aku melihat sesosok makhluk bertubuh besar, hitam dengan mata merah, gigi taring besar, dan rambut acak-acakan sedang menatapku. Aku pun segera bangkit dengan bantuan pedang itu. Nampak Sinta mau membantuku berdiri, namun aku menolaknya. Perlahan aku mendekati sosok itu sambil membawa pedang itu. Nampak Sinta dan nenek pun tak tahu maksudku. Berarti benar dugaanku, aku mulai menguasai pedang ini, sehingga aku bisa melihat makhluk-makhluk tak kasat mata saat aku menggunakan pedang ini. Aku terus berjalan mendekati sosok menyeramkan itu. Tiba-tiba sosok itu berlutut di depanku sambil berkata, "Ampun, jangan bunuh aku. Aku tak pernah mengganggu orang di rumah ini," kata sosok itu yang justru ketakutan melihatku. Sejenak aku berpikir, sekuat itukah pedang ini hingga sesosok setan yang menyeramkan pun tak ada harga dirinya di depanku. Kuayunkan pedang itu tepat mengenai leher makhluk itu, sehingga kepalanya langsung putus dan menggelinding ke arahku. Bukan cuma makhluk itu, di tempat nenek itu dan di perjalanan pulang, aku menaklukkan banyak makhluk-makhluk yang tak kasat mata yang melawan pedang ini. Di dalam kereta perjalanan pulang, aku mimpi buruk tentang ibuku. Sin, ibuku Sin, ibuku. Ibumu kenapa, Sak? Sekarang kita ada di mana, Sin? Kita masih di kereta, Sak. Mungkin 1 jam lagi kita baru sampai rumah. Kalau kamu khawatir, coba kamu telepon dulu.
Tanpa menjawab, aku segera mengambil handphone dan ternyata ada banyak notif yang sebagian besar dari ibuku. "Zak, kamu jadi pulang besok pagi kan? Kok nggak dibales? Katanya cuma nginep di rumah temen, kok lama balesnya? Om Wahyu kesini loh, dia ngajak anaknya yang seumuran kamu, namanya Sinta. Ini lagi ngobrol sama ibu." Panggilan tak terjawab. Pesan suara 20 detik. "Nak, jangan pulang ke rumah. Nak." Terdengar suara ibuku dari pesan suara tersebut. Seketika tanganku pun gemetar dan HP-ku pun jatuh ke lantai. Aku langsung shock, tak bisa bicara apa-apa lagi. Sinta yang melihatku langsung mengambil handphoneku di bawah. Setelah mulai membaca chat WA di handphoneku, Sinta terlihat sangat terkejut sambil menutup mulutnya dan mulai menangis. Brengsek sekali si Wahyu. Dia mengajak iblisnya dengan menyamar menjadi Sinta, pikirku. Sepanjang sisa perjalanan itu, aku hanya diam. Aku seperti lemas dan hampir pingsan. Aku tak mau ibuku yang kucintai, satu-satunya orang tua yang merawatku, mengalami sesuatu hal yang buruk. Tak lama kemudian kami hampir sampai di rumahku. Aku terus berlari hingga sampai di depan rumah lama Sinta. Aku sedikit melirik rumah kenangan itu. Dan kulihat Sinta hanya tertunduk lesu. Aku masih terus menggendeng tangannya, mengajak dia berlari ke rumahku. Dan ketika hampir sampai depan pagar rumahku, aku melihat pagi itu rumahku begitu sepi. Tak terlihat ibuku yang biasanya duduk di depan teras. Bu, ibu ada di mana?" kataku sambil berteriak. Aku langsung menuju kamar ibuku lantai 2. Aku berlari melewati tangga. Sejenak aku pun melupakan Sinta yang berjalan di belakangku. Aku mencari di mana ibuku berada. Aku langsung menuju kamar. Kulihat sesosok tubuh sedang ditutupi selimut. Selimut itu menutupi seluruh bagian tubuhnya dari kaki hingga kepala. Kulihat juga banyak sekali bercak darah di kasur itu. Banyak sekali hingga kurasakan aroma amis darah yang begitu kuat. Pelan-pelan ku dekati sosok yang tertutup selimut tersebut. Kubuka pelan-pelan dari bawah. Mulailah terlihat bahwa itu seperti jari kaki yang ku kenali. Langsung ku tarik selimut itu dengan cepat dan aku terkejut bukan main. Tubuhku langsung lemas dan aku pun terduduk di lantai. Ibuku bersimpah darah dengan leher tergorok, dengan tubuh tanpa busana. Seluruh bagian tubuhnya tersayat-sayat dari ujung kaki hingga leher. Hanya wajahnya yang dibiarkan utuh tanpa sayatan. Aku langsung berteriak, menangis histeris. Pikiranku gelap, aku sudah gak bisa berkata-kata. Kini ibuku yang kucintai harus tewas secara mengenaskan. Sinta yang mendengar teriakanku langsung mendatangiku. Sinta masuk kamar itu pelan-pelan. Matanya kulihat berkaca-kaca. Seakan dia tahu apa yang sedang terjadi. Dia mendatangiku yang sedang terduduk menangis bersandar di tembok. Matanya melihat kondisi ibuku yang mengenaskan. Dia tampak bergetar dan ketakutan. Aku dikejutkan dengan sebuah tulisan di tubuh ibuku. Ada beberapa sayatan di tubuh ibuku, tepatnya di perut hingga dada, membentuk sebuah tulisan yang menunjukkan sebuah alamat. Alamat tempat tinggal di mana Wahyu berada. Ya, dia menantangku dengan cara yang begitu keji. Dan sekarang wanita yang paling aku cintai, yang membesarkanku dan melahirkanku, harus mati di tangan si brengsek Wahyu. Aku sangat marah sekali. Dan kulihat Sinta begitu ketakutan melihatku. Sinta terus menangis. Aku yakin dia sangat merasa bersalah, tapi aku tak menyalahkannya. Yang kupikir hanya bagaimana menghabisi si brengsek Wahyu. Aku langsung mengeluarkan pedangku. Aku berlari dan langsung turun ke bawah. Tampak Sinta ingin mencegahku, tapi aku pun tak peduli. Aku memanggil beberapa anak buah Brotoseno.
untuk menjaga Sinta dan rumahku. Brotoseno adalah salah satu jin yang pernah kutaklukkan dengan pedang ini. Sinta mengejarku sampai ke bawah. "Zak, kamu mau kemana?" "Udah, kamu jangan banyak nanya. Kamu di sini saja," bentakku kepada Sinta. Aku langsung tancap gas dengan motorku menuju hutan itu yang kira-kira hanya 1 kilometer dari rumahku. Alamat itu ada di sebuah hutan di belakang sekolahku. Hutan itu hutan yang sangat tertutup untuk umum. Konon banyak yang bercerita bahwa daerah hutan itu adalah tempat angker. Sehingga hutan itu ditutup untuk umum dan dikelilingi pagar kawat besi. Sesampainya di depan pagar kawat besi itu, langsung kuayunkan pedangku hingga robeklah kawat itu, sehingga aku dapat masuk dengan mudah. Sesampainya di sana, aku menemukan keanehan. Meskipun hari masih pagi, tapi hutan itu begitu gelap. Aku berlari masuk ke hutan itu. Tampak sepertinya hutan itu diselubungi sesuatu aura gaib. Aku berjalan masuk, aromanya makin busuk sekali. Aroma daging bercampur darah. Dan ketika semakin aku jauh berjalan, mataku terbelalak melihat banyak sekali mayat-mayat wanita berserakan di sepanjang jalan masuk hutan itu. Leher mayat-mayat tergorok dan tubuhnya tersayat-sayat mirip dengan ibuku. Sebagian dari mayat itu sudah berupa tengkorak. Ada juga dari kejauhan terdengar suara seperti hewan buas sedang mengunyah daging. Gila si Wahyu ini. Dia sudah tersesat terlalu jauh. Dia sudah melebihi iblis. Aku terus berjalan masuk ke hutan itu hingga aku menemukan sebuah rumah seperti kastil kecil berdiri di tengah hutan itu. Warna kastil itu hitam gelap dengan daun pintu besar di depannya. Pintu itu terbuka lebar seolah-olah sedang menyambutku. Aku langsung berlari masuk. Terlihat Wahyu duduk di singgasana yang tinggi dan di samping-sampingnya banyak sekali berdiri pasukan-pasukan yang sudah kupastikan bahwa mereka semua adalah iblis. Kutatap Wahyu yang duduk di singgasana itu dengan tajam, seolah dia tahu aku ingin membunuhnya. Dia berdiri dan berkata, "Hai Zaki, selamat datang di kerajaanku." "Brengsek kau sudah membunuh ibuku." "Tenang nak, mari kita bicarakan baik-baik." Aku tak peduli. Aku langsung berlari dan melompat sambil mengayunkan pedangku tepat di lehernya. Dia malah tampak seperti pasrah. "Mati kau brengsek." Sesaat aku merasakan tanganku sakit karena getaran pedangku yang menghantam lehernya. Lehernya begitu keras, melebihi baja. Aku terkejut melihatnya yang hanya tersenyum ketika pedangku menghujam lehernya. "Cuma segitukah kekuatanmu nak?" katanya sambil tersenyum menyeringai. Kenapa pedang ini tak mempan? Bagaimana caranya mengalahkan iblis itu? Aku tak tahu, pikiranku sudah buntu. Belum sempat aku berbuat apa-apa. Pasukan itu semua maju. Aku dikeroyok habis-habisan. Aku mulai susah bernafas, pandanganku mulai kabur, dan suara berdenging mulai terdengar di telingaku. Di ujung nyawaku yang mungkin tinggal sedikit lagi, nampak bayangan putih mendekat ke arahku. Oh, mungkin itu malaikat maut, pikirku. Bayangan putih itu menghampiriku. Nampak seorang kakek-kakek dengan sorban putih dan baju putih berdiri di hadapanku. Dan dia pun berkata, "Nak, aku penunggu pedangmu. Terima kasih kau telah membebaskanku. Saat pedangmu patah tadi, aku akhirnya bebas. Dan sekarang aku pinjam tubuhmu. Aku akan memasukimu agar kau bisa mengalahkan makhluk itu," katanya sambil menepuk pundakku. Dan nampaknya Singo Maruto tak melihatnya. Singo Maruto adalah iblis dari Wahyu. Aku hanya meremelek melihat bayangan itu. Tiba-tiba dia masuk ke dalam tubuhku.
Seketika aku merasakan kekuatan yang dahsyat mengalir ke aliran darahku. Singo Maruto menatap tajam ke arahku. Sepertinya dia merasakan kekuatanku. Aku memegang tangan Singo Maruto yang mencengkram kepalaku dengan kedua tanganku. Langsung kuremas tangannya dengan kuat, hingga dia pun melepaskan cengkramannya. Secepat kilat aku melompat dan memukul perut Singo Maruto. Dia muntah darah. Aku terus melancarkan serangan dengan kombinasi pukulan dan tendangan, hingga dia benar-benar terpojok. Dia mencoba memukulku, namun ku tahan dengan tanganku. Aku melompat tinggi dan kupukul kepalanya dari atas hingga dia jatuh berlutut di hadapanku. Ku pegang kepalanya dengan kedua tanganku dan ku tarik ke atas dengan kuat sambil kakiku berpijak di lututnya agar aku bisa melepaskan kepalanya. "Bleh, hentikan itu, jangan bunuh aku. Aku akan menjadi pengikutmu," katanya memohon sambil ketakutan. Namun aku tak peduli, aku terus menarik kepalanya. Terdengar suara kepalanya yang mulai tercabut. Dia mulai merintih kesakitan. Aku berteriak dan terus mencabut kepalanya hingga akhirnya terlepaslah kepalanya. Seketika tubuhnya ambruk. Aku terengah-engah sambil menenteng kepala Singo Maruto. Aku melihat Sinta yang entah kapan dia ada di sini. Dia terlihat menangis haru sambil menatapku. Tak lama kemudian bayangan putih itu keluar dari tubuhku dan aku pun jatuh pingsan. Aku terbangun dari tidurku. Kulihat selang infus menempel di tanganku. Oh, aku ternyata ada di rumah sakit. Aku mencoba duduk, tapi kepalaku sangat pusing, hingga aku pun langsung bersandar di ranjang. Tak lama kemudian pintu kamar terbuka, dan kulihat Sinta berdiri di tengah pintu itu. Dia menatapku sambil menangis terseduh-seduh. Dia berjalan cepat ke arahku dan langsung memelukku. Nyaman sekali memeluk Sinta saat ini. Dan aku baru ingat tentang ibuku. "Sin, bagaimana dengan ibu, Sin?" "Zak, kamu udah gak sadar selama seminggu loh. Aku benar-benar khawatir. Jasad ibu sudah dikebumikan dengan layak." "Ya, aku pingsan selama seminggu. Dan akhirnya aku pun sadar. Dan aku tidak melihat prosesi pemakaman ibuku. Mungkin pertarungan yang begitu hebat masih belum sepadan dengan kemampuan tubuhku. Sehingga tubuhku melampaui batasnya dan akhirnya aku harus pingsan dengan waktu yang lama. Masih banyak pertanyaan yang mengganjal dalam benakku, terutama tentang siapa sosok yang masuk ke dalam tubuhku sehingga aku bisa mengalahkan Singo Maruto. Aku pun masih belum mengerti. Namun kuabaikan semua pertanyaanku dan kunikmati kebersamaanku bersama Sinta saat ini. Karena aku sudah tidak punya siapa-siapa selain dia. Singkat cerita, aku pun keluar dari rumah sakit dan mulai masuk sekolah lagi. Sampai akhirnya kami lulus sekolah dan sampai kami menikah. Kami pindah ke rumah neneknya Sinta di kampung. Aku menjual rumahku dan menggunakan tabunganku untuk membuat usaha bengkel di kampung. Dan aku pun cukup sukses dengan usahaku. Kami meninggalkan semua ilmu kami dan melupakan semua masalah yang telah berlalu. Kami mulai memperdalam agama dan menjalankan semua sesuai syariat agama agar kami terhindar dari gangguan iblis lagi. Alhamdulillah semua kegiatan kami bertambah dengan lahirnya seorang anak perempuan yang cantik yang kami beri nama Frenya. Frenya mirip dengan ibunya. Dia cantik, manis, berambut hitam lurus dengan lesung pipi yang menambah kecantikannya. Dan ada satu hal lagi yang sama dengan ibunya. Frenya suka bercermin. Cermin kenangan kami memang kami bawa ke kampung. Karena cermin itu terlalu banyak menyimpan cerita. Sehingga kami tak ingin meninggalkannya begitu saja. Dan cerita selesai sampai di sini. Semoga cerita ini bisa menemani hari-hari teman-teman semua ya.
Sampai di sini saya pamit undur diri, mohon maaf apabila banyak salah kata. Sampai berjumpa kembali di cerita-cerita misteri selanjutnya. Matur nuwun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.